Analisis isu aktual terkait manajemen ASN, pelayan publik, dan whole of government. Isu-isu aktual yang terjadi di kantor pertanahan Kota Palu. Yang pertama terkait manajemen ASN. Pegawai kantor pertanahan Kota Palu menggunakan absen manual, saat ini kembali menggunakan absen manual sehingga banyak pegawai yang cenderung datang tidak tepat waktu. Isu kedua yaitu terkait pelayanan publik. Kurangnya partisipasi masyarakat terutama dalam proses pengaduan pelayanan publik. Dan yang ketiga isu terkait whole of government, di mana progres kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan instansi-instansi atau OPD-OPD lain cenderung mengalami keterlambatan. Selanjutnya data dan fakta terkait tentang isu yang pertama yaitu manajemen ASN. Jadi di kantor pertanahan karena masih menggunakan absen manual, maka pegawai itu harus selalu diingatkan melalui grup untuk mengisi absennya. Kondisinya menyebabkan waktu datang dan pulang pegawai dapat dimanipulasi tanpa terdeteksi. Sebelumnya proses absensi itu dilakukan melalui fingerprint, tetapi di masa pandemi saat ini absen melalui fingerprint tidak dapat dilakukan. Selain itu, absen melalui e-office masih belum direalisasikan dikarenakan aplikasi yang masih pada tahap pengembangan. Jadi saat kita absen di e-office, saat kita ingin melihat rekapitulasi kehadiran, maka terkadang di aplikasi itu muncul masih tahapan optimalisasi sehingga e-office ini belum bisa digunakan di kantor pertanahan Kota Palu. Selanjutnya itu data dan fakta terkait tentang isu pelayanan publik, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terutama dalam proses pengaduan pelayanan publik. Nah, ini ditunjukkan dari kurangnya peran aktif masyarakat mengakses laman layanan pengaduan yang disediakan oleh kantor pertanahan Kota Palu maupun yang terhubung dengan aplikasi lapor, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, itu tidak ada laporan yang masuk, laporan pengaduan yang masuk untuk kantor pertanahan Kota Palu. Nah, ini juga mungkin disebabkan oleh hal ini tersebut juga disebabkan oleh kurangnya peran aktif pegawai untuk mempromosikan pelayanan pengaduan pada masyarakat. Selanjutnya data dan fakta terkait tentang isu whole of government atau WOG. Salah satu kegiatan di kantor pertanahan Kota Palu yang melibatkan instansi lain yaitu kegiatan redistribusi tanah pada kawasan huntap atau hunian tetap. Keterlibatan berbagai instansi dalam proses penyediaan hunian tetap bagi masyarakat korban bencana di Kota Palu prosesnya terkesan rumit. Jadi instansi yang terkait itu seperti BPBD dan PUPR. Seperti yang bisa dilihat itu di laporan redistribusi tanah Kota Palu itu yang targetnya itu paling sedikit, tetapi progresnya itu paling lama karena banyak instansi yang terlibat dalam kegiatan ini sehingga proses koordinasinya juga cukup lama dan rumit. Selanjutnya proses identifikasi isu-isu aktual tersebut melalui yang pertama itu analisis USG atau Urgency, Seriousness, and Growth yang digunakan untuk menentukan isu prioritas. Yang kedua yaitu analisis Fishbone digunakan untuk mengetahui sebab akibat yang ditimbulkan, dan yang ketiga yaitu alternatif penyelesaian terkait dengan gagasan penyelesaian terhadap isu terkait. Dapat dilihat pada analisis USG berikut, ada 3 aspek yang dinilai yaitu urgency, seriousness, growth. Jadi urgensi itu terkait dengan seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, dan seberapa besar tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Yang berikutnya itu seriousness. Nah, aspek seriousness itu dilihat dari akibat yang timbul dari penundaan pemecahan masalah terhadap isu tersebut. Dan yang ketiga adalah growth, seberapa
besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang apabila isu tersebut dibiarkan. Nah, bisa dilihat nilainya pada tabel. Nah, berdasarkan penilaian itu yang paling tinggi adalah isu kedua terkait pelayanan publik, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengaduan pelayanan publik. Selanjutnya, setelah kita menemukan isu prioritas, maka isu tersebut kita analisis melalui analisis Fishbone untuk melihat sebab akibat yang ditimbulkan. Nah, di sini ada 4M, yaitu material, mesin, metode, manusia. Nah, isu ini disebabkan yang pertama itu dari sebab utamanya itu yaitu dari segi material, yaitu kualitas penilaiannya atau kualitas penilaian yang masuk dalam kategori pengaduannya. Yang kedua adalah informasi ketersediaan layanan, bagaimana informasi ketersediaan layanan pengaduan itu di kantor pertanahan, apakah sudah diinformasikan dengan baik kepada masyarakat, apakah informasinya sudah tersedia atau belum sama sekali. Yang kedua yaitu mesin itu terkait dengan tools. Jadi terkadang masyarakat itu yang menyebabkan masyarakat tidak mengakses laman pengaduan itu karena perangkatnya bukan smartphone yang digunakan atau kualitas akses internet yang tidak baik kualitas akses internet pribadi atau kualitas akses internet yang tersedia di kantor pertanahan Kota Palu. Berikutnya penyebabnya itu metode. Kalau metode itu tidak adanya prosedur pengisian. Jadi tidak ada prosedur pengisian yang bisa jadikan sampel untuk masyarakat yang ingin mengisi pengaduan pelayanan publik melalui lamannya. Juga tidak ada promosi atau pengenalan tentang laman yang sudah disediakan tersebut. Yang terakhir yaitu dari aspek manusianya. Nah, dari aspek manusianya ini mungkin disebabkan oleh gagap teknologi atau kurang mengerti dengan teknologi dan tidak tahu prosedur pengisiannya. Jadi tidak dari skill teknologinya kurang, dan juga dari pengetahuan terkait prosedur bagaimana cara mengisinya juga kurang. Selanjutnya, dampak dari isu kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengaduan pelayanan publik. Apabila isu ini tidak segera diselesaikan, maka dia akan berdampak apa saja. Yang pertama itu dari segi kebijakan. Seperti yang kita ketahui bersama, kebijakan-kebijakan instansi yang sudah ditetapkan atau akan ditetapkan apabila tidak ada peran masyarakat di dalamnya, tidak akan sesuai dengan permasalahan-permasalahan real yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat, dan bahkan akan terkesan tidak tepat sasaran. Nah, yang kedua itu terkait kinerja. Sudah jelas bahwa apabila tidak ada peran aktif masyarakat, ini kemudian mempengaruhi nilai indeks pelayanan publik maupun indeks reformasi birokrasi instansi, dalam hal ini Kementerian ATR BPN, khususnya kantor pertahanan Kota Palu yang evaluasinya dilakukan oleh Kemenpan RB. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu aspek penilaian dalam indeks pelayanan publik yaitu mekanisme konsultasi dan pengaduan. Yang terakhir itu terkait evaluasi. Nah, melalui mekanisme pengaduan ini diharapkan pimpinan instansi, khususnya dalam hal ini kantor pertanahan Kota Palu, pimpinannya dapat melakukan evaluasi terhadap pegawai kantor pertanahan Kota Palu secara internal terkait kinerja pegawainya dalam proses pelayanan publik, serta sebagai media untuk menjaga integritas individu dan instansi. Nah, apabila masyarakat diajak dalam menyampaikan pendapatnya atau memberikan saran dan kritik melalui platform yang benar, maka platform ini bisa menjadi alat ukur atau alat evaluasi bagi pelayanan publik kantor pertanahan kota ke depannya. Selanjutnya, apa saja alternatif penyelesaian isu ini? Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan sosialisasi langsung secara intens terkait layanan pengaduan yang tersedia saat masyarakat melakukan permohonan, saat kita bertatap muka langsung dengan masyarakat, kita bisa langsung mensosialisasikan terkait layanan ini. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan prosedur baru, misalnya mengisi kuesioner pengaduan online sambil menunggu nomor antrian. Jadi ada prosedur yang
yang kita tambahkan untuk pengisian pengaduan. Yang ketiga, kita harus gencar mempromosikan atau advertisement kita harus sangat baik terkait layanan ini baik itu melalui media sosial atau banner atau leaflet yang dipasang di kantor, sehingga kita bisa meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat betapa pentingnya pendapat mereka, kritik dan saran terhadap peningkatan pelayanan publik. Yang terakhir, kita menciptakan layanan pengaduan alternatif untuk masyarakat yang tidak paham teknologi atau gagap teknologi atau memiliki perangkat yang bukan smartphone. Apakah itu dengan menyediakan kotak pengaduan masyarakat atau kita membantu pengisian melalui customer service dan sebagainya.